Baik, perkenalkan nama saya Stefanus Simon Relando dengan NPM 2206830422. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan laporan kerja praktik saya pada PT Data Center Infrastruktur Indonesia dengan judul Optimasi Proses Korelasi Data Sensor dengan menggunakan implementasi perangkat lunak berbasis web dengan PHP, Python, dan MySQL pada Data Center Infrastruktur Indonesia. Kemudian pada pelaporan ini terdapat lima bagian, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga dasar teori, yang keempat pembahasan dan kegiatan, lalu yang kelima adalah kesimpulan. Baik, yang pertama kita akan membahas latar belakang. Dalam era digital dan persaingan bisnis yang ketat, perusahaan perlu terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi, terutama dalam bisnis data center. PT DC Indonesia yang merupakan penyedia layanan data center dan cloud menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan analisis data sensor yang masih bersifat manual dan tersebar di banyak database. Masalah tersebut menghambat tiga hal penting, yaitu efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam proses analitik. Kemudian laporan kerja praktek ini dilakukan pada PT DCI Indonesia atau Data Center Infrastruktur Indonesia yang berlokasi pada kawasan industri MM 2100 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Dan saya berada di divisi proses improvement yang bertanggung jawab dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan. Fokus utamanya adalah menganalisis, mengoptimalkan, dan melakukan evaluasi proses bisnis agar dapat sesuai dengan standar industri terutama data center. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tujuan. Tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum. Yang pertama untuk memenuhi persyaratan akademis sarjana S1 Teknik Komputer, kemudian mengaplikasikan serta menambah ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan, dan yang ketiga adalah mengetahui dan mempelajari sistem pada dunia kerja yang profesional. Lalu tujuan khusus yang pertama adalah mengembangkan sistem analisis data menggunakan beberapa database dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Dan yang kedua adalah melakukan optimalkan data sensor yang dimiliki perusahaan dengan tujuan otomatisasi sensor dari hubungan setiap variabel data sensor. Kemudian kita akan membahas dasar teori dari laporan praktik ini. Yang pertama adalah manajemen dan pemantauan data dalam sistem informasi. Proses perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan juga pengawasan data dalam sistem informasi agar dapat dilakukan secara efisien dan aman. Penting untuk mendukung pengambilan keputusan, analisis, dan juga operasional bisnis. Pemantauan sistem merupakan proses pengawasan performa perangkat keras, aplikasi jaringan, dan keamanan sistem yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, mendeteksi gangguan, dan meningkatkan uptime sistem secara responsif. Kemudian multiple database merupakan penggunaan lebih dari satu database dalam satu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas, keamanan, dan juga isolasi data. Penggunaannya cocok untuk sistem skala besar atau microservice dengan kebutuhan integrasi yang kompleks. Kemudian CSV file merupakan format file teks sederhana yang bertujuan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel dengan kebutuhan ringan, mudah dibaca, dan juga kompatibel dengan berbagai banyak software. Lalu scatter plot yang merupakan visualisasi hubungan dua variabel numerik digunakan untuk melihat pola, korelasi, dan mendeteksi outlier. Bisa divisualisasikan dengan menggunakan Python dengan library Matplotlib atau Seaborn. Kemudian bahasa pemrograman PHP. PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis. PHP pada proyek ini berfungsi untuk mengolah interaksi pengguna, pengolahan data, manajemen sesi, dan koneksi ke database seperti MySQL. Kemudian yang kedua adalah bahasa pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan open source yang digunakan luas untuk pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan juga otomasi sistem. Python bersifat interpreted, artinya kode bisa langsung dijalankan tanpa perlu dikompil. Kelebihan Python adalah gratis dan open source dengan komunitas aktif, sehingga banyak skrip tambahannya.
Kemudian ada bahasa pemrograman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa standar untuk menyusun struktur halaman web seperti teks, gambar, tabel, dan tautan. HTML menggunakan elemen dalam bentuk tag yang dibaca oleh browser untuk menampilkan konten sesuai formatnya. HTML kini telah mencapai versi HTML5 yang mendukung multimedia, grafik, dan struktur dokumen yang lebih kompleks, sehingga HTML bisa menjadi fondasi utama untuk mengembangkan web yang lebih modern. Kemudian terdapat bahasa pemrograman CSS atau Cascading Style Sheet yang merupakan bahasa desain untuk digunakan mengatur tampilan atau interface dalam dokumen HTML. Dengan CSS terdapat banyak pengaturan warna, font, margin, padding, posisi, dan tata letak agar halaman web terlihat lebih menarik dan rapi. Fungsi utama dari CSS adalah memisahkan konten dari desain sehingga HTML lebih bersih dan mudah untuk dikelola. Kemudian pada praktik kali ini kita menggunakan database MySQL. MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web dan bisnis. Eh, Program ini dapat menyimpan data dalam tabel-tabel yang saling terhubung dan mendukung integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman seperti yang dipakai sebelumnya yaitu PHP, Python, dan Java. Dikembangkan oleh MySQL DB pada tahun 1994 yang kemudian diakuisisi oleh Sun Microsystems pada 2008. MySQL bersifat open source di bawah lisensi General Public License. Kemudian pembahasan dan kegiatan. Pada data center Indonesia terdapat monitoring sensor yang menjadi komponen vital dalam operasional pusat data untuk menjamin keandalan, efisiensi, keamanan sistem, serta memastikan kepatuhan terhadap standar Tier 4 data center. Eh, Pada monitoring sensor terdapat beberapa sensor yang digunakan, yaitu sensor suhu dan kelembapan untuk mencegah overheating dan mengoptimalkan cooling system, sensor aliran udara untuk memastikan distribusi udara merata ke seluruh server, sensor konsumsi energi yang digunakan untuk memantau daya secara real time dan juga menghindari terjadinya overloading. Kemudian terdapat sensor kebocoran air untuk mendeteksi kebocoran sistem pendingin yang menggunakan liquid. Kemudian sensor keamanan untuk mengontrol akses dan memantau aktivitas melalui CCTV. Seluruh sistem terintegrasi dengan IoT dan juga Building Management System atau BMS yang memungkinkan pemantauan kondisi secara real time dan terpusat, pengendalian otomatis, sistem daya dan pendingin, serta laporan analisis berbasis data historis sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian analisis sistem. Tantangan utama yang dihadapi terdapat tiga yaitu sistem DCI menggunakan lebih dari 10.000 sensor, data tersebar di banyak database sehingga menyulitkan untuk analisis dan visualisasi dan membutuhkan integrasi data eksternal dari file CSV. Sehingga solusinya dapat diterapkan sistem terpusat yang dapat mengakses semua database secara otomatis, fitur CSV import untuk data eksternal, fitur join dinamis untuk mengumumkan data dari berbagai sumber, dan visualisasi dan analisis data yang fleksibel dan real time. Arah untuk dikembangkannya dapat meningkatkan efisiensi pemantauan sensor, menjadi fondasi untuk penerapan AI prediktif dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Perancangan sistem pada proyek kali ini merupakan aplikasi berbasis web yang menggabungkan PHP sebagai backend dan Python untuk analisis serta visualisasi data. Sistem ini mendukung autentikasi pengguna, pengelolaan akun, dan penyajian grafik analisis data secara interaktif yang dapat diakses melalui browser. Menggunakan arsitektur client server, sistem ini menggunakan PHP, HTML, dan JavaScript pada frontend dan juga MySQL digunakan sebagai database utama. Sedangkan Python juga digunakan untuk pemrosesan visualisasi. Rancangan database pada proyek kali ini menggunakan pendekatan multiple database sehingga memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa database secara dinamis dalam satu aplikasi. Pengguna dapat memilih, menambah, dan menghapus database tanpa perlu melakukan konfigurasi ulang. Masing-masing database memiliki skema berbeda sesuai dengan kebutuhannya, dan koneksi ke database dilakukan secara dinamis berdasarkan input dari antarmuka sistem. Pada proyek kali ini terdapat tiga database yang digunakan, yaitu database account untuk menyimpan user eh, informasi tentang user, kemudian database join untuk menyimpan hasil join table, lalu yang ketiga ada database CSV untuk menyimpan file CSV.
Kemudian perancangan fungsi. Yang pertama, manajemen pengguna, terdapat registrasi, login, logout, dan update akun, autentikasi dengan sesi PHP dan enkripsi password, dan validasi input untuk mencegah serangan SQL injection. Kemudian pengolahan data, terdapat impor data dari file CSV ke MySQL, dapat mengakses lebih dari satu database, dapat melakukan eksekusi SQL secara langsung, dan menghapus database dengan sistem informasi. Visualisasi data menggunakan Python, tampilan grafiknya terdapat scatter plot, line chart, dan bar chart. Kemudian hasil visualisasi dapat disimpan dalam bentuk foto. Antarmuka pengguna, tampilan responsif dan ramah pengguna, kemudian navigasi utama yang berisi indeks, profil pengguna, database, join, query, dan lookup. Seperti ini contoh tampilan antarmuka menu utama. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, perencanaan sistem berbasis web untuk optimasi korelasi data sensor menggunakan PHP, Python, dan MySQL. Sistem bertujuan untuk menggantikan proses manual menjadi otomatis, terstruktur, dan lebih efisien. Mendukung sistem multiple database, import file CSV, serta visualisasi data interaktif. Meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan pembuatan sistem pada data center Indonesia. Diharapkan dapat membantu pengembangan sistem yang lebih canggih dengan integrasi AI di masa depan ya. Kemudian saran terdapat dua, yaitu untuk instansi memaksimalkan penggunaan sistem informasi berbasis web untuk monitoring data secara real time, membentuk tim khusus seperti tim analitik data dan pemeliharaan sistem agar pengelolaan lebih terstruktur, serta mengembangkan sistem lebih lanjut dengan integrasi teknologi AI untuk mendeteksi anomali, prediksi tren, dan juga otomatisasi pengambilan keputusan. Sedangkan untuk penulis, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill untuk menghadapi dunia kerja profesional dan belajar serta mengikuti perkembangan teknologi dalam analisis data dan pengembangan sistem informasi. Sekian presentasi laporan kerja praktik dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.